Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Qala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum dan sesudahnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid, kepada para tokoh-tokoh agama, kepada para panitia, dan kepada seluruh ikhwan wal akhwat, baik yang ikut berpartisipasi menyelenggarakan acara ini dan seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, judul pengajian kita di pagi hari ini sangat menarik untuk dibahas, dipahami dan diamalkan. Nah, dan manfaatnya sangat banyak. Di antaranya tadi telah disebutkan akan menciptakan keharmonisan, kerukunan, perdamaian, ketenangan, persahabatan, kekeluargaan bagi mereka-mereka yang memahami pembahasan ini, insyaallah. Judul pengajian kita di pagi hari ini adalah tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di masjid ini dalam rangka untuk saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa wasyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Di dalamnya mereka yatluna kitab Allah, mereka itu membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengajarkannya. Tidaklah mereka melakukan hal itu illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut nama mereka di hadapan para malaikatnya yang mulia. Nama-nama orang-orang yang di majelis ilmu itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah, yakni dia menempuh sebuah perjalanan yang jauh ataupun dekat, berkendaraan ataupun berjalan kaki, niatnya yaltamisu fihi ilman, dia ingin mencari ilmu, belajar. Nah, karena fondasi agama kita itu belajar. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan tahu hakikat agama Islam ini seperti apa. Gak ada orang tiba-tiba dia paham ngerti agama, gak ada. Nabi saja belajar, ya atau tidak? Iya. Nabi belajar sama siapa? Hah? Jamaah. Nabi belajar sama siapa, Pak? Malaikat Jibril. Nabi SAW belajar kepada malaikat Jibril. Nah, itu Nabi, apalagi kita. Maka kita juga butuh belajar. Siapa niatnya yang tabisu fihi ilman, dia ingin mencari ilmu di dalamnya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan langkahnya, dengan perjalanannya tersebut. Allah akan mudahkan dia sebuah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, maka dari itu kita sama-sama memperbaiki niat kita datang ke sini adalah untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu dari sumbernya, yakni dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahamannya para sahabat. Nah, karena ada juga orang belajar Al-Quran dan Sunnah, dia kampanyekan kepada jamaahnya, kita ini berada di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya pemahaman gurunya, bukan pemahaman sahabat. Sehingga apa? Dia bawa ayat, dia bawa hadis, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahamannya yang keliru. Nah, dan itu banyak sekali contohnya di negeri kita ini. Makanya kalau kita tidak belajar, ya berbahaya, gampang ya terbawa arus, terpukul ombak fitnah zaman sekarang. Tapi kalau kita belajar, kita punya fondasi ilmu, kita kokoh di atas ilmu, tidak gampang dibodoh-bodohi. Nah, ada orang bawa ayat, dia bawa ayat, tapi pakai pemahaman kelompoknya. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, diambilnya ayat itu, semua yang di luar kelompoknya itu najis semua.
Nah, kalau antum masuk masjidnya dipel masjidnya, ada nggak Pak yang gitu? Ada. Kenapa? Karena salah dalam memahami ayat. Ayat itu tentang orang-orang musyrik, kafir Quraisy dulu di zaman Nabi, bukan untuk kaum muslimin. Nah, ada lagi yang bawa ayat, dipahaminya ayat, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, kalau gitu nggak usah sholat. Padahal ada lanjutannya. Siapa mereka? Fawailul lil musallin. Siapa? Hah? Orang-orang yang an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. yakni orang-orang yang tidak menjaga waktu sholat. Nah, bukan lalai fi sholatihim, tapi an sholatihim. Orang ini dia paham sebagian saja, dia tinggalkan sebagian yang lain. Nah, ada lagi yang bawa ayat. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Nah, diambilnya kata ukhrijat, dikeluarkan. Nah, kalau begitu kita harus keluar. Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan jalan kaki Afrika ke India, Pakistan, Bangladesh. Salah dia pahami ayat itu. Enggak ada ulama tafsir pahami seperti itu. Nah, ayatnya benar? Benar enggak Pak ayatnya? Hah? Benar. Baik kalau antum bilang salah bisa kafir gitu. Ayatnya benar, tapi yang salahnya apa? Pemahamannya. Nah, makanya kita sebutkan tadi, kita belajar agama ini dari sumbernya. Apa sumbernya? Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW di atas pemahaman para sahabat. Nah, belajar di majelis ilmu, duduk di majelis orang-orang yang jelas tempat belajarnya. Antum kalau undang ustaz, antum harus tahu ustaz itu dulu belajar di mana. Nah, jangan antum undang ustaz, jamaah tanya ustaz itu belajar di mana? Enggak tahu juga saya. Pokoknya saya undang saja. Jangan. Karena dia terkenal di YouTube, makanya kita undang. Jangan. Ya. Kita harus tahu dari mana dia belajar. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Nah, rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu meliputi segala sesuatu. Surah Al-A'raf ayat 156. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang kafir. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu tidak akan bisa minum walaupun hanya seteguk air. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka bisa untuk meneguk air itu. Terlebih khusus pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beriman. Allah sayang kepada mereka. Nanti akan kita datangkan insyaallah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini sebelumnya disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 156, "Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik." Ya Allah, tuliskan kepada kami, tetapkan untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan sesungguhnya kami bertaubat kepadamu.
qala adzabi usibu bihi man asya. Azabku itu menimpa siapapun yang aku kehendaki, kata Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum biayatina yu'minun. Maka aku akan tetapkan hal itu untuk orang-orang yang bertakwa kepadaku, untuk orang-orang yang menunaikan zakatnya, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Allah merahmati dan mencintai orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menafsirkan ayat ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, yakni azimatus syumuli wal umum, itu mencakup cakupan yang sangat besar dan sangat luas, umum, meliputi segala sesuatu. Ka qaulihi ikhbaran an hamalatil arsy wa man hawlahu annahum yaqulun rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini sebagaimana yang Allah kabarkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-7 tentang ucapan para malaikat yang ditugaskan membawa arsy. Jadi arsy itu dipikul, diangkat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, Rabbana, ya Allah, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu, ilmumu itu meliputi segala sesuatu. Nah, pernah terjadi dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang atau seorang Arab Badui datang bertemu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sudah dekat turun dari kendaraannya, dia ikat ontanya. Kalau kita sekarang diparkir, kendaraannya diparkir dulu, ketemu Nabi, sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Setelah selesai sholat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Dia bilang begini, Allahumma irhamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Nah, wala tusyrik fi rahmatina ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan gabungkan orang lain dalam rahmatmu kepada kami. Nah, maksudnya rahmati kami berdua saja, yang lain enggak usah. Nah, ini orang Arab Badui datang berdoa seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu dia pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ataquluna hadza adallu am ba'iru? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang sesat? Orang ini yang sesat atau hewannya yang sesat? Ontanya. Nah. Qalu bala, iya. Nah, alam tasma'u ma qala? Tidakkah kalian mendengarkan apa yang tadi dia ucapkan? Dia bilang apa? Ya Allah, rahmatilah aku, ampunilah aku, dan ampunilah Muhammad, dan yang lainnya enggak usah dimasukkan ke dalam rahmat itu. Cukup kami berdua saja. Kata para sahabat, qalu bala, iya ya Rasulullah, kami dengarkan. Nah. Ya. Laqad hadata rahmatan wasi'ah. Inna Allah 'azza wa jalla khalaqa mi'ata rahmatin. Fa'anzala rahmatan wahidatan yata'atafu biha al-khalqu. Jinnuha wa insuha wa bahaimuha. Nah, wa akhara 'indahu 99 rahmah. Ataquluna huwa adallu am ba'iruhu?
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, orang ini telah menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Allah menciptakan rahmat kasih sayangnya itu 100 kasih sayang. Allah turunkan satu kasih sayang yang dengan kasih sayang ini semua makhluk saling berkasih sayang. Baik itu jinnya, manusianya, dan hewan-hewannya. Nah, kemudian Allah sisakan 99 kasih sayangnya kapan? Nanti di akhirat. Nah, Allah tahan yang 99. Yang satu dari 99, 100, satu dari 100 itu diturunkan ke kehidupan dunia yang sementara ini. Itu seluruh makhluk bisa berkasih sayang dengannya, disebabkan karena satu kasih sayang Allah itu. Itu baru satu. Bagaimana dengan 99 yang lainnya? Artinya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kalangan hambanya sesuai dengan keadilannya. Nah, kalau kalian sudah tahu ini, apakah kalian masih ragu siapa yang sesat, dia atau ontanya? Yang jelas dia yang sesat. Kenapa? Karena dia telah apa? Membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai nabi yang membawa rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Berkasih sayang. Itu ajaran Islam, jemaah. Ajaran apa? Islam. Nah, jadi kalau kita sebagai pemeluk agama Islam, harusnya kita itu berkasih sayang, saling cinta. Nah, saling nasihat-menasihati. Kalau kita tahu ada saudara kita yang belum tahu kebenaran, sampaikan kepada dia kebenaran itu. Ada saudara kita yang belum sholat, sampaikan kepada dia tentang wajibnya sholat. Ada saudari kita yang belum menutup aurat, sampaikan kepada dia tentang wajibnya menutup aurat. Kita lihat sebagian saudara kita durhaka kepada orang tuanya, sampaikan kepada dia tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya berbuat durhaka kepada mereka. Sampaikan dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Nah, itu basicnya. Menyampaikan kebenaran ya, di atas dasar kasih sayang, bukan di atas permusuhan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berlemah lembut kepada umatnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, disebabkan karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad adalah orang yang keras hatinya, kaku, keras, bengis, lan faddu min hawlik, mereka pasti akan pergi darimu. Nah, makanya di zaman dahulu itu orang-orang tuh ya suka dengan Nabi, cinta dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya penuh dengan kasih sayang. Orang Arab Badui datang masuk Islam, dikasih onta, dikasih kambing. Nah, Arab Badui ini pulang ke kampungnya, dia sampaikan kepada kaumnya, kalian mau tahu, tadi saya ketemu dengan seorang nabi, ya, dia mengaku dirinya seorang nabi dan aku sudah masuk Islam. Dan nabi ini tidak takut kepada kemiskinan. Akhirnya semua teman-temannya tadi ketemu nabi, masuk Islam mereka semuanya. Nah, mereka masuk Islam karena melihat akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang anak Yahudi yang sering datang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat anak itu
dalam kondisi sakit. Nabi cari dia, mana anak itu? Nggak pernah kelihatan lagi. Ternyata anak itu dalam kondisi sakit. Ternyata sakitnya itu membawanya kepada kematian. Maka Nabi SAW ajak ya, anak itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya gulam, qul la ilaha illallah. Wahai anak kecil, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, anak ini ya orang Yahudi, bapaknya ada di sampingnya, orang Yahudi juga. Dia lihat pada bapaknya menganggukkan. Maksudnya ati Abul Qasim, taati dia. Akhirnya anak itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, Subhanalladzi anqadhahu minan nar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, ya. Jadi kita kaum muslim itu harusnya seperti itu, jemaah. Bagaimana caranya? Ya, kita punya andil untuk mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Dan bagaimana caranya supaya kita yang sudah masuk Islam ini saling berkasih sayang, saling nasihat menasihati di atas kebenaran, saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Ya, bukan malah ya, membuat orang lari dari Islam karena perbuatan kita. Jangan. Ya. Bukan malah membuat orang-orang yang sudah masuk Islam malah kita keluarkan dia dari Islam. Subhanallah. Orang sudah masuk Islam, kita kafirkan dia, keluarkan dia dari Islam. Ini bertolak belakang dengan apa? Dengan tuntunan Nabi. Soal bab kafir mengkafirkan itu babnya sangat-sangat riskan. Ya. Tidak boleh sembarang orang masuk di situ. Harus orang-orang yang berilmu, yang kokoh ilmunya. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini, masya Allah, beda kelompok saja kafir, beda pengajian kafir, masya Allah. Itu pertanggungjawabannya jamaah besar di sisi Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, kamu kafir. Nah, kalimat ini kata Nabi SAW, faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalimat kafir ini akan ditanggung oleh salah satu di antara keduanya. Fa in kana kama qala wa illa ruji'at ilaihi. Kalau benar yang dia ucapkan, maka benarlah yang dia ucapkan. Kalau tidak, maka kalimat kafir itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Ya. Enggak sembarangan. Ya. Harga BBM naik, pemerintah kafir, masya Allah. Enggak boleh seperti itu. Islam enggak ajarkan seperti itu. Ya. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Makanya kalau orang-orang yang mengerti tentang agama Islam, hakikat agama Islam, ya, mereka dengan mudah memahami, ya, dan gampang menepis fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan orang-orang kafir yang ingin merusak Islam, yang menuduh Islam sebagai agama teroris. Orang yang belajar tahu ini dusta, ini tuduhan, ini fitnah. Ya. Islam itu bukan agama teroris. Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ya. Jangankan bunuh orang, jamaah. Kita mengganggu orang saja itu dalam Islam haram hukumnya, enggak boleh. Ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Enggak boleh ganggu orang. Baik dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Nah, apalagi sampai membunuh, haram hukumnya. Jangankan bunuh orang-orang Islam, bunuh orang kafir saja itu ada aturannya. Nah, ada aturan hukumnya, nggak boleh sembarangan. Ya. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita.
Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kalau kalian menyembelih, maka perbaiki cara kalian menyembelih. Wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau kalian menyembelih, hendaknya kalian tajamkan dulu pisau sembelihan kalian. Pisau itu harus yang paling tajam. Kenapa? Supaya tidak menyakitkan si hewan yang akan disembelih. Sekali sembelih langsung mati dia. Jangan pakai pisau yang tumpul, tersiksa binatangnya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya dia istirahatkan, buat hewan itu rohah, tenang. Jadi kalau menyembelih itu Pak, tuntunan Islam itu sapi, kambing, atau mungkin ada yang sembelih unta, itu harus ditenangkan, diperlakukan dengan baik. Ya. Ada sebagian orang subhanallah, kalau sembelih sapi atau kambing itu dibanting sapinya. Kan sapi itu ada teknik cara menjatuhkan dengan baik, itu ada. Bahkan terkadang ditusuk-tusuk, bahkan dipukul, subhanallah. Kasar caranya. Nah, Islam mengajarkan dengan cara yang baik. Ini terhadap binatang, apalagi terhadap apa? Terhadap sesama manusia. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang pria. Yang pria ini tidak pernah beramal sedikit pun. Nah, maka ketika sudah sampai kematian, yakni sudah dalam kondisi sakaratul maut, sudah mau mati dia wasiatkan kepada anak-anaknya, nanti kalau aku mati, jasadku dibakar. Nah, kemudian dibagi dua, ya. Sebagian debunya dibawa ke laut, sebagian lagi disebarkan di darat. Nah, kemudian dia mengatakan, fa wallahi la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu 'adaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Nah, demi Allah, kalau seandainya Allah mampu untuk mengazabnya, maka dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih, yang Allah tidak pernah azab seorang pun di alam semesta ini. Kenapa? Yang pertama, dia ragukan kemampuan Allah. Nah, dikiranya kalau sudah dibakar, debunya sudah hilang, ditaburkan kemana-mana, dia sudah aman. Ya, dia menyangka Allah tidak mampu untuk mengumpulkan kembali ruhnya. Maka Nabi SAW bersabda, falamma mata fa'alu ma amarahum. Nah, ketika orang ini mati, ternyata benar anak-anaknya tadi melakukan sesuai dengan wasiat bapaknya. Fa amarallahu al-bahra fajama'a ma fihi wa amara al-bahra wa amara al-barra fajama'a ma fihi. Allah perintahkan laut dan darat untuk mengumpulkan kembali ruh orang tersebut. Tsumma qala, ketika terkumpul, ya, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya dia, lima fa'alta hadza? Kenapa kau berbuat seperti itu? Qala, dengarkan jawabannya, min khasyatika ya Rabbi. Ya Allah, karena aku takut kepadamu ya Allah. Karena dia takut kepada Allah. Wa anta a'lam, dan engkau maha mengetahui itu ya Allah. Faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun ampuni dia. Coba lihat jamaah, ya, dia sudah melakukan sesuatu yang sangat besar. Dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia berbuat seperti itu karena dia takut. Dia takut kepada Allah. Karena dia takut kepada Allah, Allah ampuni dia. Nah, oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam
itu kita tidak boleh memvonis orang, memastikan orang lain pasti masuk surga atau pasti masuk neraka kecuali dengan dalil. Harus ada dalilnya. Nah, kalau nggak ada dalilnya nggak boleh kita memvonis orang itu masuk surga atau neraka. Sesoleh apapun dia, semulia apapun nasabnya, setinggi apapun ilmunya tentang agama ini, nggak boleh kita pastikan dia pasti masuk surga, nggak boleh. Kecuali ada dalilnya. Contohnya apa? Para sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, dan orang-orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia masuk surga. Nah, ini kita pastikan dia pasti masuk surga. Atau orang-orang yang dipastikan masuk dalam neraka. Contohnya siapa? Hah? Abu Lahab, satu surat full khusus untuk dia. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Satu surat khusus untuk Abu Lahab. Boleh enggak kita katakan Abu Lahab pasti masuk neraka? Boleh? Bukan boleh lagi, wajib. Kalau antum ragu, ya kalau kita ragu bisa kafir kita karena itu ayat. Ada dalilnya. Selain dari itu nggak boleh jemaah. Nggak boleh kita gampang memastikan fulan masuk neraka pasti, nggak boleh. Atau si fulan masuk surga, pasti masuk surga, nggak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kesudahan ya, akhir dari kehidupan orang itu ya. Apalagi dia masih hidup ya. Makanya tidak boleh kita lihat orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang bahkan kafir kepada Allah, nggak boleh kita pastikan ini pasti masuk neraka, nggak boleh. Kita nggak tahu akhir hidupnya, mungkin dia masuk Islam ya, bisa tuh ini. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dahulu ada 2 orang dari kalangan Bani Israel yang saling cinta. Tentunya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah si A dan si B. Si A ini rajin beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan si B ini adalah orang yang suka berbuat dosa. Maka si A ini selalu menegur dan nasihati si A, aksir amma anta fihi, kurangi maksiatmu, kurangi dosa-dosa yang kau lakukan. Tapi si B selalu bilang begini, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku. Kalau mungkin bahasa kita sekarang, nggak usah urusin aku, ya biarin aja aku sama Tuhanku. Nah, bukan kamu yang urus rezekiku. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya. Maka pada suatu ketika si A mendapati si B melakukan sebuah dosa yang sangat besar menurut dia. Maka si A tegur, aksir, kurangi dosamu, berhentilah engkau dari berbuat dosa. Kata si B, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Abu ihta alaina raqiban, apakah kau ini diutus untuk mengintai kami, ya, menjaga kami? Maka si A ini agak sedikit jengkel mungkin ya, mendengarkan jawaban si B tadi. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka abadan, demi Allah, Allah tidak ampuni engkau selama-lamanya. Ini ahli ibadah ini ngomong seperti itu kepada siapa? Saudaranya si pendosa tadi. Wala yudkhilakallahu jannata abadan, dan Allah tidak akan masukkan kau dalam surga. Coba lihat jemaah ya. Nah, ini mirip nih dengan orang-orang yang hari ini suka kafir-kafirkan orang. Nah, mirip. Dia mengatakan kepada saudaranya, kau tidak akan diampuni oleh Allah, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, qala, maka Nabi SAW bersabda, fa ba'athallahu ilaihima malakan. Maka ketika kedua orang ini sudah meninggal dunia,
Allah utus kepada mereka seorang malaikat. Faqabida arwahahuma. Dicabut nyawa mereka berdua, kemudian dikumpulkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lil mudnib, maka dikatakan kepada si pendosa tadi, adkhil jannata bi rahmati. Allah berfirman, wahai pendosa, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Wa qala al-akhar, dan Allah berfirman kepada si ahli ibadah, atastati'u an tahdhura ala 'abdi rahmati. Mampukah engkau menghalangi hambaku ini, si pendosa ini, dari rahmatku? Faqala la ya rabbi, tidak ya Allah, aku tidak mampu. Qala idhabu bihi ilan nar. Allah perintahkan malaikat, bawa orang ini ke neraka. Nah, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, la takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Demi Allah, orang ini telah mengucapkan satu kata yang menghanguskan dunia dan akhiratnya. Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan dalam hadits Jundub radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsa anna rajulan qala, beliau bersabda, ada seseorang yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Ada orang yang bilang begini, demi Allah, Allah tidak akan ampuni si fulan. Maka Allah berfirman, man dzal ladzi yata'alla alayya, siapa yang lancang terhadapku, ala aghfira li fulanin. Dia mengatakan, aku tidak ampuni si fulan. Fa inni qad ghafartu li fulanin wa ahbattu amalaka. Sesungguhnya aku ampuni si fulan ini dan aku hapus amalmu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nah, jadi ada orang yang berkata Allah tidak ampuni si fulan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala justru murka kepada orang yang mengucapkan ini. Kenapa? Dia telah mendahului Allah. Dia lancang kepada Allah, kurang ajar dia kepada Allah. Kita siapa mau atur-atur Allah? Kita katakan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jangan kita pandang enteng, pandang remeh kepada orang-orang yang berbuat maksiat yang enggak pernah ke masjid itu. Iya, mereka berbuat dosa, tapi kita tidak boleh memastikan mereka masuk ke dalam neraka atau haram masuk surga. Tidak boleh kita menghina dan melecehkan mereka. Yang harusnya kita lakukan, kita gandeng mereka, ambil tangan mereka, ajak mereka ke masjid. Sampaikan dalilnya, sampaikan nasihat dengan cara yang terbaik, dengan penuh kasih sayang. Nah, kita gunakan cara kita sendiri. Bagaimana orang-orang itu mau menerima dakwah yang kita sampaikan, kebenaran yang kita sampaikan. Itulah jalan Islam. Nah, bukan malah dibenci, diboikot, atau bahkan mungkin dikafirkan. Nah, kenapa terjadi hal-hal yang seperti ini? Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak sekarang kita lihat orang mengkafirkan sama kaum muslimin, gampang mengkafirkan. Beda pengajiannya dibubarkan, di demo. Kenapa? Karena kurangnya ilmu, kebodohan. Nah, padahal kita sama-sama kaum muslimin, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menghadap ke kiblat yang sama, nabinya sama, agamanya pun sama. Kenapa terjadi hal seperti itu? Karena kebodohan. Nah, masing-masing mengklaim dia yang paling oke, dia yang paling mantap, dia yang paling surga. Nah, kenapa? Karena nggak ada ilmu. Kalau dia sudah punya ilmunya, dia akan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita halang-halangi orang ikut pengajian sampai mau dibubarkan, umpamanya? Kenapa kita gampang mengkafirkan orang lain yang di luar kelompok kita? Malu kita. Kalau kita sudah tahu ilmunya seperti yang sekarang kita bahas, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkasih sayang. Saling nasihat menasihati di atas kebenaran. Saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Mungkin ada yang mengatakan, gimana Ustaz?
Bingung ini Ustaz, ini Islam semua ngakunya benar. Jawabannya gampang, disebutkan oleh para ulama. Kalau antum mau lihat mana yang benar, lihat mana yang mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa kita harus pakai pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah murid langsung Nabi SAW yang mengerti bagaimana cara mengaplikasikan dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka lebih utama. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ya, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku. Setelah itu setelahnya, setelah itu generasi setelahnya. Dan disebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini ayat yang kita bawa tadi di awal. Kalian adalah sebaik-baik manusia dikeluarkan untuk seluruh kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk seluruh manusia. Siapa sebaik-baik umat itu? Para sahabat. Mereka dikeluarkan, dimunculkan oleh Allah untuk seluruh manusia, dikeluarkan untuk seluruh manusia, sebagai contoh untuk seluruh manusia. Bagaimana sifat mereka? Kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, kalau kita mau masuk dalam khairul ummah ini harus mencontoh 3 sifat yang Allah sebutkan tentang para sahabat. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu menyeru kepada yang ma'ruf, kalian mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah kita bisa masuk ke dalam golongan khairul ummah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Nah, ya. Jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas. Ya. Kita butuh sabar ketika menyampaikan kebenaran. Ya, karena yang namanya menyampaikan itu tidak semestinya dan tidak 100% pasti diterima, enggak. Kadang ada orang yang langsung terima. Kadang ada orang yang kita sampaikan 1, 2 kali, 3 kali, baru dia terima. Ada juga orang yang kita sampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100 kali, baru dia terima. Ada juga orang yang kita sampaikan 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 2000, 3000, 1 juta, 2 juta, enggak terima-terima dia. Kadang dia malah dia memusuhi kita. Yang pada ujung-ujungnya dia terima juga. Dia musuhi dulu, baru setelah itu dia menerima. Ada orang seperti itu. Kenapa? Karena taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tugas kita hanyalah apa? Menyampaikan. Nah, itu dicatat itu. Ya. Berdakwah di keluarga, ya, apalagi di keluarga itu lebih berat lagi. Berdakwah di masyarakat kita, mengajak mereka untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik, mengajak manusia untuk menghidupkan dan mengamalkan Sunnah Nabi dan menjauhi perbuatan bid'ah dalam agama. Itu butuh sabar, jemaah. Enggak instan semudah kita membalikkan telapak tangan, enggak. Butuh sabar, pelan-pelan. Karena kita hanya menyampaikan. Jangankan kita, Nabi saja begitu. Ya. Nabi SAW disebutkan dalam Al-Quran, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Engkau itu wahai Muhammad hanyalah mudzakkir, pemberi peringatan, menyampaikan saja. Lasta alaihim bimusaitir, kau bukan pemaksa atas mereka. Kita juga begitu. Ya. Kita sudah tahu jalan kebenaran, kita ajak manusia, ayo ikut pengajian, ayo kita taklim. Nah, hari ini diajak nggak mau, sibuk. Bulan berikutnya ajak lagi. Nah, ajak terus. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu disebabkan karena engkau, itu jauh lebih baik untukmu dibandingkan onta merah. Onta merah ini perumpamaan oleh Nabi SAW tentang kendaraan yang paling mewah di zaman itu. Nah, sabar,
pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ajakan dakwah yang kita sampaikan itu basicnya adalah rahmah, kasih sayang. Pelan-pelan. Hari ini dia nggak mau, besok sampaikan lagi. Besok dia nggak mau, lusa sampaikan. Terus seperti itu. Kita hanya menyampaikan. Nah, memang begitulah jalan dakwah itu. Jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja seperti itu. Nah, pada hari ini banyak orang-orang yang tidak tahu tentang kebenaran. Kenapa? Karena ada syubhat di kepalanya, ada kerancuan dalam pola pikirnya, sehingga dia merasa dia dan kelompoknya lah yang paling benar, yang lainnya salah, yang lainnya keliru. Ternyata kelompoknya yang salah, pemahamannya yang keliru. Dia tidak punya ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berdakwah, ya, ketika beliau mengajak penduduk Taif untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ditolak. Enggak cukup sampai di situ, ya, diutus para pemuda Taif waktu itu untuk kejar Nabi. Dilempari pakai batu sampai berlumuran darah, sampai beliau itu seakan-akan antara sadar dan tidak sadar. Nah, itu berlumuran darah, Pak. Antum pernah dakwah ngajak orang sampai lempari batu berdarah-darah? Pernah nggak, Pak? Hah? Nggak pernah, alhamdulillah. Berarti masih aman. Antum pernah, ya, ketika antum sampaikan kebenaran, datang 1 sampai 3 kampung datang keliling dan kerumuni rumahnya antum mau dihakimi. Pernah? Saya pernah. Karena menyampaikan kebenaran, mereka tidak terima karena terkait dengan kelompoknya. Nah, kita sampaikan kalau mau berdiskusi dengan akal yang sehat, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kalian sebagai orang yang beragama Islam, datangkan satu orang yang berilmu, wakil antum semua. Datang satu ustaz, lulusan Yaman. Nah, diskusi dari A sampai Z 1 jam, ustaznya nggak ngomong apa-apa sedikit. Saya sampaikan kebenaran, begini dalilnya seperti ini, jalan pemahamannya seperti ini, dalilnya ini, dalilnya itu. Ustaz, iya Bang. Selesai, sambil waktu itu kita suguhkan bakso malam-malam, bakso hangat panas, sambil makan sambil diskusi. Ustadznya kenyang, dia paham, pulang, bawa jamaahnya semua pulang. Nah, menyampaikan kebenaran itu butuh kesabaran jemaah. Kenapa? Karena basic agama kita adalah rahmatan lil alamin. Menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut, ya. Bukan dengan kekasaran, bukan dengan caci maki, teriak-teriak di podium, di mimbar, enggak. Tapi sampaikan dengan kasih sayang, karena kita sayang cinta kepada mereka. Apalagi kaum muslimin, ya. Sesama kaum muslimin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin itu kalbunyan, bagaikan bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, mereka itu saling menguatkan, mengokohkan antara satu dengan yang lain. Beliau contohkan tangannya seperti ini, saling menguatkan, ya. Jangan karena beda pengajian, ya, beda organisasi, kita saling cakar-cakaran. Kalau dulu Masya Allah ada orang yang enggak kunut, wah ini sesat. Yang kunut enggak kunut, yang kunut mengatakan yang enggak kunut sesat, yang enggak kunut mengatakan yang kunut sesat. Kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai reda. Kalau dulu seperti itu. Nah, padahal nggak nyampe ilmunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, qanata syahran thumma tarakaha. Nabi SAW pernah kunut 1 bulan kemudian beliau tinggalkan. Disebutkan oleh para ulama, itu kunut nazilah. Berarti dalam sholat subuh itu sholatnya seperti biasa. Nah, adapun kunut yang dibaca khususnya di negeri kita yang mengikuti mazhab Syafi'i, ya memang ada dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, jangan hanya gara-gara permasalahan fikih seperti itu kita saling cakar-cakaran bahkan berbunuh-bunuhan, jangan. Nah,
Kalau itu keliru, ya cukup kita katakan keliru. Kita dengan amalan yang kita amalkan sesuai dengan dalil. Ya. Adapun yang dibaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Iya benar itu. Itu adalah kunut, tapi kunut witir di Ramadan. Nah. Ya. Ketika kita merasa di atas kebenaran, harusnya kita ajak dan sampaikan kepada saudara kita yang keliru itu dengan penuh sopan santun, penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena dia juga sama seperti kita. Ya, bagian dari kaum muslimin. Kita bagaikan saudara, bagaikan satu bangunan, menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ya. Jangan karena beda pengajian, beda organisasi kita saling kafir mengkafirkan, jangan. Ya. Selama dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, kiblatnya masih ke arah Ka'bah, satu kiblat yang sama. Nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedoman dan petunjuk mereka adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita saudara. Kekeliruan pemahaman itu bisa dibenarkan, bisa diluruskan. Dengan cara apa? Dengan cara nasihat. Sampaikan dengan lemah lembut, perlahan-lahan, dan itu butuh kesabaran. Butuh sabar. Bukan 1 menit, 2 menit. Terkadang butuh berhari-hari, terkadang butuh berbulan-bulan, terkadang butuh bertahun-tahun. Nah, terkadang puluhan tahun. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis yang menunjukkan tentang luasnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dari Abdurrahman bin Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam syaikhun kabirun haram saqata hajibahu ala ainaihi. Ada seorang tua renta, orang yang sudah tua renta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hajibahum, ya, itu matanya menutupi atau hampir menutupi bagian dahinya di atas ini. Ya, bagian keningnya itu sudah hampir menutupi matanya. Dia sudah saking tuanya dia. Nah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mudaimun ala asah. Mudaimun ala asah. Asan. Dia dalam keadaan ya, bersender pada tongkatnya. Dia sudah sangat tua orangnya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hatta qama baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang tua ini berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh pria tua ini, "Ara'aita rajulan 'amila adh-dhunuba kullaha?" Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang seorang pria yang telah melakukan seluruh dosa? Lam yatruk dajatan wala hajatan illa atah. Dia tidak meninggalkan satu kesempatan pun ya, hajatnya untuk berbuat maksiat pasti dia lakukan. Lau qusimat khati'atuhu ala ahli al-ardi la ubaqathum. Masyaallah. Kalau seandainya dosanya itu dibagi-bagikan kepada penghuni bumi, maka itu akan membinasakan mereka semuanya. Ini pria tua ini menceritakan tentang seorang pria yang sangat besar dosanya. Semua dosa dia pernah lakukan. Ya. Maka dia tanya, "Alahu min taubah?" Ya Rasulullah, orang yang seperti ini apakah mungkin
masih bisa diterima taubatnya? Semua dosa dia pernah lakukan. Nah. Maka Nabi SAW bersabda, hal aslamta? Apakah kamu sudah masuk Islam? Berarti Nabi tahu, ya, Nabi tahu si pria ini menceritakan tentang siapa? Tentang dirinya sendiri. Maka Nabi tanya, apakah kamu sudah masuk Islam? Qala, pria itu langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa annaka Rasulullah. Dan sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Langsung masuk Islam dia, jemaah. Coba lihat. Langsung masuk Islam. Ya. Ini mirip kisah yang pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dulu di zaman Bani Israil itu ada orang yang membunuh 99 jiwa. Pernah dengar? Orang ini kan mau taubat. Dalam perjalanan mau taubat, dia ketemu dengan seorang pendeta yang tidak punya ilmu, ahli ibadah. Wahai Syekh, aku sudah bunuh 99 orang. Apakah kira-kira aku nih bisa taubatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata si pendeta ini, enggak. Kamu sudah berbuat dosa besar, kamu ini begini begitu. Langsung dipenggal lehernya. Nah, kata para ulama, inilah bahayanya orang itu kalau berbicara tanpa ilmu. Hilang nyawanya, Pak. Genap 100 orang dia bunuh. Kemudian dia berjalan lagi ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ketemu dengan seorang yang berilmu. Dia tanya, "Wahai Syekh, saya sudah bunuh 99 orang. Di tengah jalan saya ketemu fulan." Ternyata dia jawabnya begini-begini, dia ceritakan. "Sekarang saya sudah bunuh genap 100 orang. Apakah Allah akan terima taubatku?" Nah, kata orang yang berilmu ini, "Iya. Kalau kau ingin bertaubat, kau pergi ke suatu tempat. Di tempat itu banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kau datang ke sana belajar kepada mereka." Jadi orang ini sudah bertaubat, niatnya sudah bertaubat. Perhatikan jamaah. Ya. Kita hidup di permukaan bumi ini, di kehidupan yang sementara ini pasti pernah berbuat dosa. Ya. Dosa ini, dosa itu. Mungkin kita pernah sesatkan orang, mungkin kita pernah ajak orang berbuat maksiat, mungkin kita pernah ajak orang untuk berbuat ya kesesatan, mungkin. Nah, apakah kira-kira Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat kita? Jawabannya iya. Kalau kita mau bertaubat dengan taubat nasuha, nanti akan datang penjelasannya insyaallah taala. Nah. Ya. Akhirnya orang itu pergi ke tempat yang disebutkan oleh orang berilmu tadi. Di tengah perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat rahmat dan malaikat azab memperebutkan ruh orang itu. Malaikat rahmat mengatakan ini bagianku karena dia mau taubat. Malaikat azab mengatakan enggak, ini bagianku karena dia ini banyak berbuat dosa. Setelah diukur perjalanannya, ternyata perjalanannya dari tempat dia berbuat dosa menuju ke tempat yang akan dia datangi tadi itu sudah dekat, dan perjalanannya untuk bertaubat jauh lebih banyak, lebih panjang. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah bertaubat kepada Allah. Nah, kembali kepada kisah orang tua tadi. Maka Nabi tanya dia, apakah kamu sudah masuk Islam? Orang tua tersebut langsung masuk Islam. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, taf'alul khairat wa tatrukus sayyi'at fayaj'aluhunna Allahu laka kullahunna khairat. Kalau begitu sekarang tinggal kau berbuat kebaikan, perbanyak kebaikan-kebaikan, kau tinggalkan kejelekan-kejelekan, tinggalkan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan semua dosa-dosa yang kau maksud tadi akan menjadi kebaikan. Diganti, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini tanya lagi kepada Nabi. Qala ya Rasulullah, wa qadarati wa fajarati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah khianat-khianatku? Ternyata orang ini banyak khianatnya. Nah, ya. Mungkin kalau di zaman kita sekarang mungkin ahli korupsi, tukang korupsi mungkin. Suka nipu orang, suka zolimi orang, suka bohong orang dan segala macam. Apakah ya
semua pengkhianatanku, wa fajarati, dan perbuatan fajir, perbuatan maksiat, perbuatan kejiku ya Rasulullah, akankah itu dihapus juga, diganti menjadi kebaikan? Qala na'am, iya, wa ghadaratuka wa fajaratuka, semua bentuk ya perbuatan kejimu, perbuatan dosamu, perbuatan khianatmu, semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Faqala, maka orang itu mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, thumma da'ama ala asah, kemudian dia kembali bersandar pada tongkatnya. Falam yazal yuraddidu, dan orang tua itu selalu ya mengulang-ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai dia pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, perhatikan jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70. Nah, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, dan dia mengamalkan amalan saleh. Yang berbuat syirik, yang pernah kufur, kalau dia beriman, masuk Islam, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim, mereka-mereka itulah yang Allah ganti kejelekan, dosa-dosa, keburukan-keburukan mereka hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi pahala. Subhanallah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban." Ketika Allah sudah selesai menciptakan seluruh makhluknya, Allah ciptakan kitab. Kitab catatan takdir. Fa huwa indahu fawqa arsyihi, dan itu ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang tertulis di situ, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Artinya rahmat Allah jauh lebih luas, lebih mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Demikian pula hadis yang telah kita bacakan tadi, yang Allah ciptakan 100 kasih sayang, satu kasih sayang Allah turunkan di permukaan bumi ini, yang dengannya seluruh makhluk berkasih sayang. Berarti masih ada 99. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya. Bagi hamba-hamba yang terlalu banyak atau sering berbuat dosa dan perbuatan maksiat kepada Allah, apakah dia akan diampuni oleh Allah? Iya, kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Akan datang insyaallah taala di akhir pembahasan. Nah, demikian pula jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang wanita yang membawa anaknya. Perempuan ini menyusui anaknya, dia cinta dan sayang terhadap anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawna hadhihi tarihah? Atarawna hadhihi tarihatun waladaha finnar?" Bagaimana menurut kalian? Kira-kira si wanita ini tega enggak dia lempar anaknya, dia buang anaknya ke api, dibakar hidup-hidup? Nah, qulna, maka kami para sahabat waktu itu menjawab, la, enggak mungkin ya Rasulullah. Kenapa? Kita lihat ini wanita ini sangat sayang kepada anak kecil itu, anak bayi yang dia gendong tadi. Nah, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi, Allah lebih sayang
lebih cinta kepada hamba-hambanya min hadhihi biwaladiha, dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Nah, kalau antum mau tahu bagaimana cintanya ibu kepada anaknya, antum tanya istrinya antum. Tanya istrinya antum yang punya bayi, coba kamu sayang nggak bayi ini? Tanya dia, kamu tega nggak bayi ini dibuang ke api dibakar? Dia pasti bilang enggak. Kenapa? Karena dia sayang. Karena dia yang lahirkan bayi itu setengah mati, 9 bulan bayi itu dalam perutnya. Nah, begitu dia keluar, tidak mungkin dia tega. Jangankan buang di api, ya, mungkin dia cubit bayinya pun dia nggak tega. Kenapa? Karena rahmat, kasih sayang jamaah. Sayangnya ibu itu kepada anaknya. Nah, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang, lebih cinta hamba-hambanya dibandingkan ibu itu kepada anaknya. Nah, subhanallah. Iya. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadits yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu, walau sebanyak apapun dosamu aku tidak peduli. Ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, jika seandainya dosamu itu mencapai langit, thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, kemudian engkau memohon ampun, beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli walaupun dosamu sampai langit. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, jika seandainya engkau datang kepadaku nanti pada hari kiamat, kau membawa sepenuh bumi dosa. Kalau tadi setinggi langit, sekarang sepenuh bumi. Tapi kau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah, diampuni oleh Allah. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia tidak berbuat syirik. Nah, kalau berbuat syirik, mati di atas perbuatan syirik, maka haram dia masuk surga. Boleh nggak Pak? Kita katakan orang yang mati di atas syirik, kita lihat dia mati di atas kesyirikan, kita katakan ini orang masuk neraka, pasti masuk neraka, haram masuk surga. Boleh nggak? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Saya lihat ada wajah-wajah kebingungan. Ada dua pendapat di kalangan jamaah. Boleh nggak Pak? Hah? Tadi kita sebutkan nggak boleh kita pastikan kalau dia masih hidup. Tapi ini dia mati di atas perbuatan syirik kepada Allah. Boleh nggak kita pastikan dia masuk neraka? Hah? Boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Sementara dia berdoa minta-minta di kuburan, datang tsunami atau disambar petir, mati di atas perbuatan syirik. Ini masuk neraka enggak Pak? Hah? Masuk neraka dia. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia telah berbuat syirik. Ya. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, maka pasti aku akan kabulkan doa kalian.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Artinya apa? Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis lain disebutkan ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, jadi kalau dia berdoa kepada selain Allah, dia masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, ya, kita diperintah untuk berdoa kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Atau dia datang ke pohon, ya, atau dia datang ke pantai laut selatan minta-minta di situ. Atau dia datang ke pohon-pohon yang dikeramatkan atau kuburan-kuburan yang dianggap keramat, dia minta berdoa di situ. Nauzubillah min dzalik. Itu perbuatan syirik, jemaah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau orang yang berbuat seperti ini, dia masih hidup, kemudian dia bertaubat kepada Allah, apakah taubatnya diterima oleh Allah? Hah? Diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mencintai hamba-hambanya yang beriman. Maka dia harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Apa Pak taubat nasuha? Nah, ini gimana kita mau taubat nasuha? Taubat nasuha aja kita nggak tahu artinya apa. Apa Pak? Hah? Taubat bersungguh-sungguh? Enggak. Hah? Menyesali perbuatan dosa. Itu syarat taubat nasuha. Yang saya tanyakan, apa itu taubat nasuha? Nasuha itu bahasa Arab. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Tubu taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu taubat nasuha? Hah? Sebenar-benarnya? Enggak. Kan ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di sini bukan haqqa tuqatih atau haqqa taubatih, enggak. Tapi di sini tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha adalah taubat yang tulus. Nasuha artinya tulus. Nah, gimana taubat yang nasuha ini? Disebutkan oleh para ulama sebelum kita tutup majelis kita. Disebutkan oleh para ulama, taubat yang tulus itu ada 5 syaratnya. Taubat nasuha. Kalau seorang hamba bertaubat dengan taubat ini, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah. Ikhlas. Dulu dia ini peminum. Kalau di sini apa namanya minum keras itu? Kalau di Makassar disebut ballo. Di sini apa namanya? Oh, di sini gak ada minuman keras ya? Alhamdulillah. Baik. Khamar, kita anggaplah khamar. Di sini gak ada minuman keras. Alhamdulillah. Dia taubat dari minum khamar. Kenapa, Pak? Udah habis uangnya, Ustaz. Ini dia taubat nggak ikhlas karena Allah. Karena udah habis uangnya. Nanti kalau ada uang lagi, kira-kira dia minum lagi nggak, Pak? Habis aja dia minum lagi. Dia harus bertaubat ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Nah, yang keempat, dia menyesali perbuatan dosa itu. Ikhlas, meninggalkan, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, menyesali. Dan yang terakhir, bertaubat sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah.
pintu taubat ditutup oleh Allah dengan dua perkara. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yakbalu taubatal abdi malam tatlu isyamsu min maghribiha, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Jangan bilang dari barat. Kalau antum tinggal di barat, matahari di mana tenggelam? Sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau kita di sini di barat, ya. Karena matahari di Indonesia tenggelamnya di barat. Besok-besok kita bangun pagi, matahari terbit dari barat, itu sudah apa? Enggak, belum kiamat. Belum kiamat. Itu tanda besar kiamat, belum kiamat. Nah, itu tanda Allah sudah tutup pintu taubat. Enggak ada lagi taubat. Itu kan masih lama, Ustaz. Hari kiamat. Kita enggak tahu kapan. Ada tanda yang kedua. Ada pintu taubat yang kedua. Pintu taubat yang kedua adalah kematian. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yakbalu taubatal abdi ma lam yughargir, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama hamba itu belum yughargir. Yughargir itu suara yang keluar dari tenggorokan ketika sakaratul maut. Antum pernah lihat orang mati? Bukan orang mati, orang yang hampir mati. Sakaratul maut itu kalau antum perhatikan itu berbunyi tenggorokannya kayak orang ngorok berdengkur kalau tidur. Itu kalau udah bunyi, jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dia sudah hampir mati. Tertutup pintu taubat. Jadi dia harus bertaubat sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah. Entah itu matahari terbit dari tempat tenggelamnya atau sebelum ajal datang menjemputnya. Siapa yang bertaubat dengan 5 taubat ini, maka Allah Subhanahu wa taala, dengan 5 syarat taubat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan memasukkan dia ke dalam surga-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rahmatnya, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang tersisa, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan atau yang lainnya, boleh tafadhol. Monggo untuk jamaah yang ingin bertanya bisa melalui kertas. Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti semuanya paham. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Ada pertanyaan? Baik. Dikasih ke panitia. Dioper aja. Banyak. Sini biar saya aja yang baca, nggak apa-apa. Afwan Ustaz. Setiap kelompok maupun golongan pasti mengaku berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Sampai yang jelas sesatnya pun juga mengaku berpedoman Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita yang awam ini mengetahui bahwa Quran dan hadis tersebut dipahami sesuai dengan pemahaman para salaf? Apakah para salaf menulis kitab agar kita yang awam ini tidak terjadi kerancuan dalam berfikir sehingga tidak merasa kelompok kita yang paling benar, yang paling surga, yang paling paham tentang sunnah?
dan agar kita memandang saudara muslim kita yang beda kelompok dengan pandangan rahmat. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum itu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang mereka riwayatkan walhamdulillah itu dibukukan oleh para ulama kita. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hah? Atau saya tanya dulu, apa itu Ahlus Sunnah? Ini banyak orang di hari ini, banyak orang ngaku Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, tapi dia nggak tahu apa itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah artinya pengikut sunnah. Wal Jamaah, al Jamaah ini ada beberapa penafsiran, diantaranya ditafsirkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Al Jama'atu an tuwafiqal haqqa wa in kunta wahdaka. Al Jamaah itu adalah engkau mencocoki kebenaran walaupun engkau sendiri. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut sunnah dan pengikut kebenaran. Ya, jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut sunnah, ya harusnya kita menghidupkan sunnah, mengamalkan sunnah. Jangan kita ini ngaku saya Ahlus Sunnah Ustaz, tapi doyan berbuat bid'ah. Nah, ini nggak cocok, nggak cocok. Ngaku Ahlus Sunnah, dilihatnya orang berjenggot, marah dia, alergi dia. Padahal jenggot itu sunnah siapa? Sunnah Nabi. Ngaku Ahlus Sunnah, dilihatnya orang cingkrang, ini Wahabi. Padahal celana cingkrang itu tuntunan Nabi, bukan Wahabi. Dilihatnya orang rapat softnya ketika sholat, dituduhnya Wahabi. Padahal rapat soft ketika sholat itu tuntunan Nabi. Makanya Nabi sering mengatakan, sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisan kalian. Nah, jadi jangan kita ngaku Ahlus Sunnah tapi justru kita yang benci sunnah. Ya. Kita mengaku sebagai pengikut kebenaran, justru kita tidak mengikuti kebenaran. Nah, jadi para ulama as-salaf, para sahabat itu meriwayatkan hadis dari Nabi, dan hadis-hadis mereka dibukukan oleh para ulama kita sampai detik ini. Alhamdulillah. Ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, ada Musnad Imam Ahmad, ada Musannaf Abdul Razzaq dan seterusnya. Banyak kitab-kitab hadis. Demikian pula kitab-kitab akidah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tulis kitab-kitab akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Nah, keyakinan seorang muslim yang menganut paham Ahlus Sunnah seperti apa? Ya, itu ada akidahnya, dibukukan oleh para ulama kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu? Caranya adalah belajar. Harus belajar. Kita nggak bisa tahu kalau nggak belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman itu istiwa di atas arsy-Nya. Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, kita mengimani Allah istiwa di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak boleh ditahrif. Tahrif itu diselewengkan maknanya. Tidak boleh ditakwil. Ya. Tidak boleh ditakwil. Takwil itu menyelewengkan maknanya. Tidak boleh ditaktil, tidak boleh meniadakan, menolak makna dari ayat tersebut. Tidak boleh mentasybih, menyerupakan dengan makhluk, dan tidak boleh mentakif. Takif itu menanyakan kaifiat, itu enggak boleh. Nah, terkhusus tentang sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, Ahlus Sunnah meyakini Allah istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah, dan ada di kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah, kitab-kitab akidah. Yang tahu siapa? Yang tahu orang yang belajar. Yang nggak belajar nggak tahu. Maka kita harus apa? Harus belajar. Ketika ditanya di mana Allah, di mana Pak? Nabi, antum kalau ditanya di mana Allah, itu banyak orang jawabannya beda-beda. Karena dia nggak tahu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hal itu. Itu ada jawabannya.
Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan seperti angin tidak terlihat tapi kita bisa merasakan. Ada yang mengatakan Allah itu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Jawaban yang benarnya Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas seluruh makhluknya di langit sana. Nah, ketika ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, itu pernah memukul budaknya, budak perempuan. Karena beliau menyesal karena waktu itu lalai sehingga kambingnya dimakan serigala. Beliau merasa menyesal, beliau mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tanya, bawakan budak itu ke sini. Ketika budak perempuan itu datang, Nabi SAW tanya kepada budak itu, nah, Aina Allah, di mana Allah? Perempuan itu jawab, fis sama, di langit, sambil menengok ke atas. Nah, kemudian Nabi tanya lagi, man ana, siapa aku? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan jawaban perempuan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tiqaha fa innaha mu'minah. Lepaskan, bebaskan budak perempuan ini, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Itu akidah Ahlussunnah. Itu salah satu contoh. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Itu semua ada di mana? Dalam kitab, ya, kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz ingin bertanya? Ustaz menyampaikan bahwa Allah secara umum memvonis pelaku syirik masuk neraka dan diharamkan surga. Kemudian Ustaz menyampaikan ketika kita melihat orang berbuat syirik kemudian mati kena tsunami, kita boleh mengatakan dia masuk neraka. Padahal tadi di awal untuk memvonis per individu perlu dalil. Itu dalilnya tadi. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Itu dalilnya. Kata para ulama, ya, firman Allah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka apa? Allah haramkan dia masuk surga. Sekarang saya tanya antum, kalau haram masuk surga, masuknya ke mana? Hah? Ya masuknya ke neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang pun menolong bagi orang-orang yang zalim itu. Ini kata para ulama, kalau dia mati di atas kesyirikan dan tidak sempat bertaubat. Maka kita sebutkan tadi, nggak boleh kita vonis orang selama dia masih apa? Masih hidup. Tadi kita contohkan, ada orang berbuat syirik, mati kena tsunami ataupun disambar petir dia sementara berbuat syirik. Boleh nggak kita pastikan dia masuk neraka? Boleh, ini dalilnya tadi. Ini kan disebutkan. Padahal tadi di awal Ustadz untuk memvonis per individu perlu dalil. Itu tadi dalil yang kita sampaikan. Ya. Ada akidah yang ditulis oleh para ulama, ditetapkan oleh para ulama. Semua pelaku dosa besar yang mati di atas perbuatan dosanya belum sempat bertaubat kepada Allah, ya. Dosa besar selain dosa syirik. Perhatikan, dosa besar selain dosa syirik, dosa zina, dosa korupsi, dosa bunuh orang, dosa, semua dosa selain dosa apa? Syirik. Ya, masuk dalam kekafiran, kekufuran. Nah, selain dosa syirik dan kekufuran ini, kalau dia mati di atas perbuatan dosanya, belum sempat bertaubat kepada Allah, maka orang yang seperti ini nanti di akhirat, istilahnya para ulama Ahlussunnah, tahta masyiatillah. Itu dicatat. Nah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni masuk surga. Kalau Allah kehendaki dia enggak diampuni, dia harus masuk neraka dulu. Tapi dia enggak kekal dalam neraka. Kenapa? Kenapa ya, Mas? Karena masih ada imannya. Ya, masih ada imannya. Artinya apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka, dia transit di neraka, dicuci dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu apa? Dimasukkan ke dalam surga karena dia masih punya iman. Ya, tapi jangan tanya, Ustaz itu transitnya berapa lama? Saya juga nggak tahu. Pokoknya lama pokoknya. Azab yang paling ringan itu dipakaikan terompah dari neraka, itu langsung mendidih otaknya. Mendidih, Pak. Otaknya langsung mendidih. Kira-kira yang lain? Itu azab yang paling ringan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita semua dari api nerakanya. Nah, ada hadits disebutkan tentang jahannamiyun. Jahannamiyun itu
orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Mereka ini dikeluarkan nanti. Udah hitam legam, udah kayak arang udah. Kemudian nanti apa? Dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia masih punya iman. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dosa korupsi, dosa bunuh orang, ya, dosa apa lagi? Dosa berzina. Nah, itu tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada. Nah, tapi secara umum dosa-dosa besar selain dosa syirik, ya, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Karena kesyirikan pun masuk bagian dosa besar, tapi dosa syirik adalah dosa yang paling besar di antara seluruh dosa-dosa besar yang ada. Nah, jadi perbuatan dosa besar, kalau dia berbuat dosa besar selain syirik, selain kekufuran, dia mati di atas perbuatan tersebut, belum sempat bertaubat kepada Allah, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni kalau Allah inginkan dia diampuni, maka dia diampuni, masuk surga. Kalau Allah inginkan dia diazab terlebih dahulu di neraka, maka dia akan diazab di dalam neraka, tidak diampuni, diazab dalam neraka, kemudian nanti suatu saat dia akan dimasukkan kembali ke dalam surga. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana orang yang sifatnya benci kepada saudaranya dan tidak berbicara? Wajahnya selalu suram. Nah, tidak senyum kepada saudaranya. Dan dia tidak memaafkan kesalahan yang dia lakukan. Bagaimana hukumnya? Wajahnya suram. Kita diperintahkan untuk berwajah ceria. Nah, menyelisih sunnah Nabi. Ya. Dia benci kepada saudaranya dan tidak berbicara. Ini tergantung perbuatannya. Ya. Kita boleh benci orang, ya, karena dia berbuat maksiat. Kita benci perbuatannya. Kita benci dia, pelakunya sesuai dengan kadar dosanya. Nah, tapi kita cintai dia sesuai dengan kadar imannya. Nah, jadi kita membenci itu bencinya karena Allah. Bencinya karena apa? Karena Allah. Dan kita cinta seseorang, cinta kita karena Allah. Kalau dia berbuat maksiat, boleh kita benci dia, kita benci perbuatannya. Nah, iya. Tapi kita tetap menasihati dia. Karena dia masih orang yang beriman kepada Allah, kita ajak dia untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi dilihat benci ini karena apa? Kalau karena agama, karena Allah SWT itu dibolehkan. Tapi kalau karena masalah dunia itu nggak boleh. Dan tidak berbicara. Ini juga tidak berbicara, ini mungkin maksudnya diboikot. Kalau dalam urusan agama, boleh dia memboikot saudaranya. Nah, pelaku bid'ah umpamanya. Ingat ya, pelaku bid'ah atau tokoh-tokoh bid'ah. Nah, tapi kalau dia sekedar ikut-ikutan, sekedar mengamalkan, ya jangan antum tidak ajak dia bicara. Terkadang zaman itu berubah. Ya, di zaman kita sekarang mungkin lebih banyak orang berbuat bid'ah umpamanya. Kebetulan antum punya teman, apakah antum tidak ajak dia bicara? Ya, kalau antum tidak ajak dia bicara, gimana dia mau kenal hidayah? Ajak dia bicara. Sampaikan, ya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mendebat antum, dia ngeyel, kepala batu, ya tinggalkan. Besok antum ketemu lagi, sampaikan lagi. Terus seperti yang kita sudah bahas tadi. Nah, karena masalah boikot memboikot tidak bicara ini dulu di zaman para ulama. Kalau zaman ulama dulu seperti zamannya Imam Ahmad bin Hanbal atau zaman ulama-ulama besar yang lainnya, mereka kalau boikot orang banyak yang ikut, sehingga orang itu apa? Merasa sempit, nggak ada yang temani dia. Akhirnya dia bertobat dari bid'ahnya. Lah kalau kita ya, ada tadi saya kasih contoh, ada temannya kita berbuat bid'ah, ikut-ikutan. Terus kita boikot dia. Kira-kira dia mau tobat nggak, Pak? Wah, bodoh amat. Emang kamu siapa? Memang kamu kasih makan saya? Kan begitu kan nantinya. Daripada dia seperti itu, mending apa? Kita dekati dia, sampaikan nasihat. Akhi, itu perbuatan antum tuh bid'ah. Gak ada dalilnya. Ada kok begini-begini. Antum datangkan dalilnya, antum datangkan buktinya. Ini keterangan. Coba antum baca.
Kalau antum tidak bisa menyampaikan, berdiskusi dengan dalil dari Al-Quran Sunnah, antum bawa kitab, buku, kasih dia baca. Saya punya teman, dulu saya kasih buku. Begitu dia baca judulnya, oh, nggak mau baca. Nanti aja, nanti katanya. Besok saya ketemu lagi, saya kasih lagi. Nggak mau. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya kasih, baru dia penasaran dia. Nah, setelah dia baca, baru alhamdulillah tobat dia. Terkadang memang butuh apa? Kesabaran. Nah, dia orang yang seperti ini dilihat dirinci. Nah, tapi secara umum jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin dianjurkan untuk saling mencintai, ya, berwajah ceria, kemudian saling tegur menegur, saling bertegur sapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum bainakum afshu salama bainakum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian kerjakan, kalau kalian lakukan, maka kalian akan saling cinta sesama kalian. Apa itu? Afshu salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian juga kita sesama kaum muslimin dianjurkan untuk saling memaafkan, ya, memaafkan kesalahan saudara kita. Nah, orang yang suka memaafkan kesalahan adalah orang, ya, yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat penghuni surga. Nah, kenapa antum enggak memaafkan? Ya Ustaz, dia pinjam uang saya, Ustaz. Ini sudah masuk tahun ke-5 enggak bayar-bayar. Tapi dia beli motor baru, dia beli HP baru. Itu zalim namanya. Pada antum sakit hati terus, ya udah antum maafkan saja. Nanti antum minta haknya antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang seperti itu. Ya awal pinjam uang, masya Allah baiknya, minta ampun. Sekalinya dia sudah minta, sudah dia pegang uang yang kita berikan, ya, dia sudah berhutang, dia nggak bayar hutangnya. Kalau kita tagih, dia lebih galak dibandingkan harimau atau serigala. Bahkan dia blokir kita. Padahal dia yang minjam. Dulu waktu dia minjam, masya Allah ngemis-ngemis. Sekarang kita tagih, malah dia yang lebih galak daripada kita. Ada nggak orang seperti itu? Banyak sekali. Atau mungkin dia pernah berbuat salah kepada antum. Kenapa antum benci? Antum tidak mau maafkan. Iya Ustaz, dia pernah pakai sendal saya Ustaz. Padahal sendal saya baru. Sama-sama baru, sama-sama merek, tapi sendal saya baru. Salah pakai sendal umpamanya. Hal-hal yang kecil yang sifatnya duniawi, maafkan jemaah. Dimaafkan. Karena sifat pemaaf itu adalah sifat penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil kafirin. Nah, bersegeralah kalian, ya, menuju ampunan, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, untuk siapa? Apa lanjutannya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hah? Alladzina yunfikuna, Naam, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jazakallahu khairan barakallahu. Nah, siapa mereka? Orang-orang yang selalu berinfak dikala senang maupun susah. Ini ciri yang pertama. Wal kadhimina al ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan manusia. Ini tadi yang menanya, ya, antum maafkan saudaranya, insyaallah antum masuk surga. Ya. Untuk apa kita enggak maafkan? Mending kita maafkan. Ada ganjaran pahala yang menunggu kita. Orang berbuat salah sama kita, ya udah saya maafkan. Kenapa? Saya pengen masuk surga. Sekarang saya tanya antum, antum mau masuk surga? Hah? Yang angguk-angguk cuma beberapa orang saja. Semua kita mau masuk surga. Termasuk saya pribadi. Kita semua. Kalau ada orang salah kepada kita, ya maafkan. Apalagi kalau kesalahannya sepele, masalah duniawi. Ya. Dia pernah gibahi kita, pernah maki-maki kita. Dia pernah maki-maki kita. Dia pernah fitnah kita. Maafkan saja. Nah, nanti dosanya ditanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia berbuat dosa kepada kita,
ya, berbuat salah kepada kita, makin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Dan kita tidak rugi untuk memaafkan dia. Kenapa? Karena ada janji surga dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang-orang yang suka memaafkan manusia. Nah, Allah taala alam, ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas